Cerita Tintin di Amerika dibuka dengan informasi Chicago di tahun 1931. Suasana di sana tegang banget gara-gara penjahat berkeliaran, polisi tidak bisa apa-apa. Di saat kedatangan Tintin untuk menyelidiki keadaan di sana, para penjahat di kantor sindikat berencana untuk menyingkirkan Tintin karena mereka khawatir Tintin bakal ganggu rencana jahat mereka. Yuk kita mulai ceritanya. Di Chicago pada tahun 1931, suasana kota dipenuhi dengan ketegangan. Para penjahat merajalela, dan polisi berusaha keras untuk menegakkan hukum. Sementara itu, Tintin, seorang wartawan yang berani, mendengar kabar tentang situasi berbahaya ini. Ia memutuskan untuk pergi ke Chicago dan menyelidiki lebih dalam tentang kejahatan yang terjadi di sana. Di kantor sindikat kejahatan, para anggota berkumpul untuk membahas rencana mereka. Mereka khawatir dengan kedatangan Tintin yang terkenal karena keberaniannya. Salah satu anggota sindikat mengusulkan untuk menghilangkan Tintin sebelum dia bisa mengganggu rencana mereka. Mereka semua setuju untuk melakukan apapun agar Tintin tidak bisa mengungkap kebenaran. Akhirnya, Tintin dan Snowy tiba di Chicago. Dengan semangat dan rasa ingin tahu, Tintin mengamati lingkungan sekitar. Ia tahu bahwa banyak tantangan menantinya, tetapi ia siap menghadapi semuanya. "Kita sudah sampai, Snowy," serunya dengan penuh antusias. Setelah turun dari kereta, Tintin langsung menuju hotel. Ia bertekad untuk menemukan informasi yang ia butuhkan untuk menyelidiki sindikat kejahatan tersebut. "Hati-hati Chicago! Kami datang," seru Snowy dengan penuh semangat. Mereka berdua merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Setelah keluar dari stasiun, Tintin disambut oleh seorang sopir taksi yang ramah. Sopir itu membuka pintu taksi dan mengundang Tintin untuk masuk. Sopir taksi itu membuka pintu taksi untuk Tintin dan Snowy. "Silakan naik," ujarnya dengan sopan. Tintin dan Snowy melangkah masuk ke dalam taksi. Dengan Snowy di sampingnya, Tintin merasa senang dan siap untuk menjelajahi Chicago. Taksi itu melaju menjauh dari stasiun, dan mereka berdua merasa bersemangat untuk petualangan baru. Taksi itu mulai melaju lebih cepat, dan Tintin merasakan ada yang aneh. Dia melihat sopir taksi itu melirik ke belakang dengan senyum jahat. Tiba-tiba jendela belakang tertutup oleh tirai baja. Tintin dan Snowy menemukan diri mereka terjebak di dalam taksi. Tintin berusaha mencari tahu bagaimana mereka bisa terkurung, sementara Snowy menggeram dengan ketidakpuasan. "Kita terkunci," seru Tintin, melihat tirai besi yang menutupi jendela. Snowy, dengan ekspresi cemas, berusaha menggigit tirai itu, tetapi jelas bahwa itu tidak akan berhasil. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakang taksi dan mereka merasakan guncangan. "Dor!" Suara itu mengagetkan Tintin dan Snowy. Taksi itu berhenti mendadak dan Tintin menyadari bahwa ban belakangnya pecah. "Sial! Ban pecah!" teriak sopir taksi dengan frustrasi. Dia keluar dari mobil untuk memperbaiki ban yang rusak. Pengemudi taksi keluar untuk memperbaiki ban yang pecah. Tintin dan Snowy tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka berusaha mencari jalan keluar dari taksi yang terkurung. Setelah beberapa saat, pengemudi berhasil mengganti ban. "Beres juga. Masih sempat memburu waktu," ucapnya dengan lega. Namun, Tintin dan Snowy sudah bersiap untuk melarikan diri. Mereka tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Dengan cepat, pengemudi melanjutkan perjalanan. Tintin dan Snowy berusaha tetap tenang. Mereka sudah mendapatkan cara untuk keluar dari situasi ini. "Selamat jalan! Untung aku bawa alat yang tepat," pikir Tintin sambil memegang gergaji di tangan kirinya. Dia akan kelabakan kalau melihat pintunya sudah bolong, gumamnya setelah berhasil keluar dari taksi itu. "Di negeri penghasil bermacam-macam mobil, saya harus berjalan kaki 10 km,"
keluh Snowy. Ia merasa frustasi sebab mereka harus berjalan kaki untuk kembali ke Chicago setelah diculik menjauh dari Chicago. Tiba-tiba, mereka melihat dua polisi bermotor sedang berpatroli. Masih untung ada polisi sedang berpatroli, seru Tintin. Ia melambai-lambai untuk menarik perhatian mereka. Snowy menggonggong dengan gembira, merasa harapan muncul kembali. Cepat, Pak! Kita kejar mobil yang baru saja Anda lewati. Supirnya harus ditangkap. Tintin menjelaskan kepada polisi bahwa dia baru lepas dari penculikan. Mereka segera menyusun rencana untuk mengejar taksi yang membawa Tintin dan Snowy. Tintin dan Snowy menumpang motor polisi dan bersiap untuk mengejar. Jangan khawatir Snowy, duduk yang tenang dan jangan takut, kata Tintin kepada anjingnya. Tintin merasa bersemangat, yakin bahwa mereka akan segera menangkap penjahat. Dengan kecepatan tinggi, mereka berusaha menyusul mobil taksi. Kan dengan begini kita dapat menyusul perampok itu, Tintin berteriak dengan penuh semangat. Polisi di depannya mengendalikan motor dengan cepat. Mereka melaju kencang, berusaha mengejar taksi yang melarikan diri. Akhirnya, mereka melihat mobil yang dicari. Itukah mobil yang kau maksud? Tanya polisi. Tintin mengangguk, benar, itu dia. Dengan semangat membara, mereka berusaha mendekati mobil tersebut. Mereka tahu bahwa kesempatan untuk menangkap penjahat semakin dekat. Stop, teriak polisi sambil mengarahkan pistol ke pengemudi taksi. Tintin merasa tegang, tetapi percaya pada keberanian polisi. Mereka tidak akan membiarkan penjahat lolos. Ayo, angkat tangan, Bung, perintah polisi kepada pengemudi taksi. Dengan cepat, pengemudi keluar dari mobil dengan tangan terangkat. Tintin dan Snowy merasa lega melihat situasi mulai terkendali. Pengemudi taksi menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Kau mau menculik saya? Ayo. Kenapa? Tanya Tintin dengan bingung. Polisi mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami situasi. Mereka janjikan upah $500. Kalau saya bisa menjebakmu di dalam taksi ini dan membawamu ke tempat yang sudah dijanjikan, kata pengemudi. Tintin mendengar pengakuan itu. Di mana? Tanyanya penasaran. Ia tahu bahwa ada lebih banyak yang harus diungkap. Tempat pertemuannya? Baik, untuk membuktikan bahwa saya sebenarnya bukan penjahat saya akan jelaskan, kata supir dengan suara pelan. Tintin dan polisi saling bertukar pandang, merasa bahwa mereka dekat dengan kebenaran. Tanpa sepengetahuan mereka ada seorang penjahat bersembunyi di balik pohon. Dengan cepat, penjahat itu melempar bumerang ke arah supir taksi untuk membungkamnya. Bumerang itu tepat menghantam kepala supir taksi, membuatnya terjatuh. Tintin dan polisi yang ada di dekat situ terkejut dan baru menyadari apa yang terjadi setelah bumerang terbang menjauh. Dengan cepat, Tintin beraksi. Lihat! Bumerang, serunya, menunjuk bumerang yang terbang menjauh. Semua orang terkejut melihat bumerang itu meluncur dengan cepat. Bumerang itu kembali ke tangan penjahat di balik pohon. Dia terlihat sangat puas dengan aksinya dan segera melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Tintin dan polisi berusaha mengejar, tetapi penjahat itu sudah menguasai motor polisi dan melaju kencang. Tintin dan para polisi terkejut melihat penjahat itu melarikan diri dengan motor mereka. Di chapter ini Tintin dan Snowy berhasil melepaskan diri dari penculikan. Akhirnya penculik itu berhasil ditangkap berkat bantuan polisi patroli. Tapi penjahat yang lain berhasil menghabisi penculik Tintin dan berhasil merampas motor polisi untuk melarikan diri. Ikuti chapter selanjutnya untuk mengetahui apa yang terjadi.